Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang prosa lama. Adakah yang sudah tahu prosa lama? Bagi yang belum tidak masalah. Mari kita simak baik-baik apa itu prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra prosa lama mula-mula disampaikan secara lisan. Hal ini disebabkan belum dikenalinya bentuk tulisan. Setelah agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, masyarakat menjadi akrab dengan tulisan. Bentuk tulisan pun mulai dikenali. Sejak itulah tulisan mulai dikenali dan sejak itulah babak-babak sastra pertama dalam rentetan sastra Indonesia mulai berada. Adapun bentuk-bentuk sastra lama yang pertama adalah hikayat, yang kedua sejarah, yang ketiga kisah, yang keempat dongeng, dan yang kelima adalah cerita berbingkai. Mungkin teman-teman juga sudah tahu apa itu hikayat, apa itu sejarah, kisah, dongeng, dan cerita berbingkai. Akan tetapi akan saya coba jelaskan apa itu hikayat. Baik, hikayat bersumber dari India dan Arab. Berisikan cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri kerajaan, serta raja-raja yang memiliki kekuatan gaib. Kesaktian dan kekuatan yang luar biasa dimiliki oleh seseorang. Namun dalam hikayat mengambil tokoh-tokoh dalam sejarah. Jadi dalam hikayat itu sebenarnya ada tokoh-tokoh dalam sejarah. Contoh adalah hikayat Hang Tuah, hikayat Kabayan, hikayat si Pitung, hikayat si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Panji Semirang, hikayat Raja Budiman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sejarah. Sejarah atau istilah lain adalah tambo. Tambo atau sejarah merupakan noda satu bentuk prosa yang ceritanya diambil dari suatu peristiwa sejarah. Cerita yang diungkapkan dalam sejarah bisa dibuktikan dengan fakta. Misalnya cerita tentang silsilah raja-raja. Sejarah yang berisikan silsilah raja-raja ditulis oleh sastrawan masyarakat lama. Contoh sastra Melayu karya Datuk Bendahara Paduka alias Tun Sri Lanang yang ditulis pada tahun 1612. Yang kedua adalah kisah. Kisah merupakan cerita tentang cerita perjalanan atau pelayaran seseorang dari suatu ke tempat yang lain. Contoh adalah kisah perjalanan seseorang yaitu Abdullah ke negeri Kelantan. Yang kedua adalah kisah Abdullah ke Jeddah. Jadi kisah sebuah perjalanan gitu. Kemudian dongeng. Dongeng merupakan cerita yang bersifat khayal. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu tentang dongeng. Dongeng sebenarnya memiliki beberapa ragam atau jenis. Yang pertama ada fabel, kemudian mite, yang ketiga legenda, yang keempat sage, dan yang kelima parabel, dan yang keenam adalah dongeng jenaka. Mungkin pembagian ini juga disesuaikan dengan para ahli. Jadi ada ahli-ahli yang membedakan lagi. Jadi itu teori tersebut berbeda, itu wajar saja karena para ahli punya sudut pandang yang berbeda. Baik, yang pertama adalah fabel. Fabel merupakan cerita lama yang menokohkan binatang sebagai simbol pengajaran moral. Bisa pula dinamakan cerita binatang. Contohnya adalah Kancil dengan Buaya, Kancil dengan Harimau, Hikayat Pelanduk Jenaka, Kancil dengan Lembu, dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga sering melihat di film atau di televisi ada cerita-cerita fabel si Kancil gitu ya. Jadi banyak sekali cerita fabel untuk anak-anak. Kemudian yang kedua adalah mite atau mitos. Merupakan cerita yang berkomunikasi dengan kepercayaan terhadap suatu benda atau hal yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya adalah Nyi Roro Kidul, Ki Ageng Selo, dongeng tentang gerhana, dongeng tentang terjadinya padi, harimau jadi-jadian, kelambai, dan sebagainya. Banyak sekali tentang mitos-mitos itu. Mitos-mitos itu biasanya dipercaya di suatu masyarakat. Jadi terkait dengan kekuatan gaib. Kemudian yang ketiga adalah legenda. Legenda merupakan cerita lama yang mengisahkan tentang riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contoh legenda Banyuwangi,
legenda Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Banyak sekali legenda tentang kisah terjadinya suatu wilayah atau tempat. Mungkin di tempat Anda atau di daerah Anda juga ada legenda. Kemudian selanjutnya adalah sage atau sage begitu ya. Sage merupakan cerita lama yang berkomunikasi dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, keajaiban seseorang. Contohnya adalah Calon Arang, Ciung Wanara, Erlangga, Panji, dan sebagainya. Kemudian parabel. Parabel merupakan cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau berbandingannya. Contohnya adalah kisah para nabi, hikayat Bayan Budiman, kemudian Bhagavad Gita, dan lain-lain. Jadi banyak sekali tentang parafabel. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dongeng jenaka. Dongeng jenaka merupakan cerita tentang tingkah laku orang bodoh, orang malas, atau cerdik, atau masing-masing melukiskan cerita humor. Ya, contohnya adalah Pak Pandil, Lebay Malang, Pak Belalang, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali cerita tentang dongeng jenaka. Kemudian cerita berbingkai. Yang terakhir adalah cerita berbingkai. Cerita berbingkai merupakan cerita di dalamnya terdapat cerita lagi. Jadi ada cerita, kemudian ada cerita lagi yang diturunkan atau dituturkan oleh pelaku-pelakunya. Contoh cerita 1001 malam itu kan ceritanya banyak. Jadi dari satu cerita ada lagi cerita-cerita yang lain gitu. Itu teman-teman tentang prosa lama. Mungkin teman-teman bisa melihat berbagai sumber tentang pengertian prosa lama. Memang pengertian ini atau bentuk-bentuk ini juga berbeda. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dari prosa lama itu berbeda-beda sesuai dengan teori yang kita yakini. Teori mana yang Anda gunakan? Dipersilakan teman-teman mencari teori yang teman-teman kira-kira bagus. Jadi mau pembagiannya menurut siapa? Menurut Haji Waluyo atau menurut siapapun itu, atau menurut bukunya Nurgiantoro, silakan. Teman-teman mau pakai teori yang mana? Dipersilakan ya. Teman-teman silakan mengambil teori dari siapapun itu, asalkan teman-teman memahami tentang apa yang disampaikan oleh penulis. Ya, itu beberapa hal tentang prosa lama. Terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang prosa baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.